kasih, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga sehat-sehat saja ya. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kakak Tere dan Kak Eri. Nah adik-adik, hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Adik-adik siapkan Alkitabnya, uang persembahannya ya, dan duduk yang manis. Nah Kak Eri, bagaimana kabarnya Kak Eri hari ini? Baik-baik, sehat selalu. Nah adik-adik, untuk mulai ibadah kita dan sebelumnya kita akan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars PA. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kasih. Nah adik-adik pakai gerakan ya Kakak Eri, yang semangat. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Saat ini kami akan mengikuti ibadah PA. Kiranya Tuhan mau lindungi dan sertai kami dan bisa mengikuti dari awal hingga akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mari diundang untuk menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Dan takkan ku takut asal
Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dan tetap penuh sukacita untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan diawali dengan pembacaan Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia karena kami pada saat ini dapat kembali beribadah, berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah hari Minggu pelayanan anak. Berkati kami semua Tuhan yang terlibat di dalam ibadah hari ini, dan biarlah firman yang akan kami dengar nanti akan menjadi kekuatan dan juga menjadi suluh dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita mendengarkan teman kita yang akan membacakan Alkitab. Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan pada hari ini. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari ini diberi judul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan dieluk-elukan? Adik-adik pernah nggak sih berjumpa dengan seseorang yang kita sukai? Misalnya pada saat kita pergi ke sebuah tempat dan ternyata kita di sana bertemu dengan artis, misalnya artis idola kita. Wah, pasti adik-adik akan heboh dan ingin sekali menyapanya secara langsung. Atau siapa di sini yang beberapa tahun lalu pernah ditugaskan dari sekolah untuk menyambut Bapak Presiden Jokowi yang sedang melakukan kunjungan kerja ke kota Cimahi? Kakak yakin adik-adik ada yang pernah ditugaskan dari sekolahnya ya untuk menyambut Bapak Jokowi. Kakak pengen tahu dong perasaan kalian. Wah, pasti senang ya. Apalagi kita berjumpa dengan pimpinan tertinggi negara Republik Indonesia. Adik-adik rela berpanas-panasan menunggu di pinggir jalan
sambil mengibar-ngibarkan bendera kecil untuk menunggu kedatangan Bapak Presiden. Nah, apalagi di saat Bapak Presiden suka membagi-bagikan buku tulis atau buku bacaan buat adik-adik. Waduh, pasti kalian akan berebut untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, demikian yang dialami Tuhan Yesus saat dia memasuki kota Yerusalem, seperti bacaan kita hari ini. Dia diperlakukan sebagai seorang raja. Luar biasa. Tapi pasti adik-adik bertanya, kenapa sih Tuhan Yesus sampai dielu-elukan seperti itu? Dan begitu hebohnya orang-orang di Yerusalem menyambut dia? Ada yang tahu? Nah, dia sudah melakukan banyak hal sehingga dia menjadi terkenal. Apa yang membuat dia terkenal? Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat yang membuat orang kagum. Sehingga selama hidupnya Tuhan Yesus banyak sekali yang mengikutinya, baik mau mendengarkan firman-Nya, mendengarkan ajarannya, ataupun hanya sekedar ingin melihat mujizat yang dilakukannya. Nah, adik-adik, hal itulah yang akhirnya membuat Tuhan Yesus dibangga-banggakan oleh banyak orang, dielu-elukan banyak orang saat dia akan memasuki kota Yerusalem. Coba kalian lihat gambar ini. Di sini Tuhan Yesus naik seekor keledai. Ya. Dan sementara banyak orang yang menyambutnya dengan membawa daun palem. Siapa yang di rumahnya punya tanaman seperti ini? Nah, kakak perlihatkan ya. Ini daun palem. Sama seperti yang dibawa oleh orang-orang ini yang menyambut Tuhan Yesus saat itu. Mereka rela berdesak-desakan. Mereka rela untuk menunggu. Dan bahkan adik-adik, ada yang rela melepaskan bajunya untuk diletakkan di atas keledai sebelum Tuhan Yesus menungganginya. Bahkan di sepanjang perjalanan, itu baju-baju mereka dilepas dan diletakkan di jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Begitu juga dengan daun-daun palem itu, dijejer-jejer istilahnya ya, ditaruh sepanjang jalan itu seperti karpet merah agar Tuhan Yesus bisa melewatinya. Nah, Tuhan Yesus ketika sampai di kota Yerusalem, seperti bacaan Alkitab kita hari ini, dia menyuruh 2 orang muridnya untuk datang ke kampung yang ada di seberang, mengambil keledai yang sedang tersangkut di antara pohon-pohon, tersangkut ranting. Nah, Tuhan Yesus mengambilnya. Lalu menyuruh murid-murid, 2 orang muridnya itu mengambilnya. Dan bila nanti ada yang bertanya, murid-muridnya harus menjawab bahwa mereka mengambil keledai itu karena Tuhan membutuhkannya dan akan dikembalikan bila sudah selesai dipergunakan. Wah, adik-adik, kalau memang Tuhan Yesus seorang raja, kenapa ya dia menggunakan keledai? Kenapa bukan menggunakan kuda yang gagah? Dan mengapa dia tidak membawa pasukannya yang banyak dengan pakaian yang bagus? Tapi kebalikannya, Tuhan Yesus sederhana sekali ya, hanya menunggangi keledai. Adik-adik tahu, keledai adalah hewan yang lambat dalam berjalan.
Tetapi keledai dapat menanggung beban seberat apapun, dan dia akan menjalankan tugasnya membawa beban sampai dengan tuntas. Wah, luar biasa. Kita selalu menganggap keledai itu bodoh, keledai itu lamban, keledai itu tidak berdaya, tetapi tidak. Fakta mengatakan bahwa keledai adalah hewan pengangkut beban yang selama 4 kakinya kuat, dia akan terus menjalankan tugasnya mengangkut beban yang diberikan kepadanya. Lalu, Tuhan Yesus adalah Raja yang datang untuk menyebarkan kedamaian. Sehingga dia di tengah sorak-sorai orang mengeluh-elukan dia berjalan dengan penuh kerendahan hati bersama seekor keledainya. Nah, dia tidak menggunakan kuda yang kesannya datang untuk berperang, tetapi dia datang sebagai raja pembawa damai. Nah, adik-adik, dengan dia dielu-elukan seperti itu, ternyata banyak tokoh-tokoh agama yang tidak suka dengan dia. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Sampai akhirnya terkenal lebih hebat dan lebih tersohor dibandingkan tokoh-tokoh agama tersebut. Sehingga pada saatnya nanti, tokoh-tokoh agama itu akan mengatur rencana untuk menangkap Tuhan Yesus dan membunuhnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan melakukan perlawanan karena dia datang ke dunia ini untuk menjalankan tugasnya dari Bapa di surga untuk mengorbankan dirinya dengan sukarela dalam damai agar kita, manusia yang berdosa, dapat diselamatkan dan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah di surga menjadi baik kembali. Karena Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Ingat ya adik-adik, peristiwa perjalanan Yesus ke Yerusalem ini, dielu-elukan di Yerusalem ini, tepat 1 minggu sebelum Paskah. Atau tepatnya 1 minggu sebelum peristiwa kematiannya di kayu salib. Dan sebagai pengetahuan, kenapa daun palem ini banyak sekali dibawa oleh orang-orang tersebut? Karena konon beritanya bahwa daun palem ini melambangkan kesuburan, melambangkan kemakmuran, dan melambangkan perlindungan. Sehingga dengan daun palem ini mereka menyambut Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan sukacita, memberikan kedamaian, dan memberikan perlindungan. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang ingin seperti Tuhan Yesus yang selalu membawa damai? Coba angkat tangannya. Ya, kalau kita ingin seperti Tuhan Yesus selalu membawa damai, di saat ini adik-adik harus belajar untuk bisa hidup rukun bersama kakak dan adiknya di rumah. Lalu membantu papa mamanya di rumah menjalankan tugasnya sebagai anak. Misalnya bangun tidur, membereskan tempat tidur. Lalu menyapu kamarnya, dirapihkan. Lalu kalau bermain, setelah itu alat-alat mainnya disimpan kembali di tempatnya. Dengan demikian, walaupun adik-adik bosan ya di rumah selama ini, tidak pernah sekolah secara langsung, lalu tiap hari bertemu dengan kakak dan adiknya, mungkin akan timbul rasa bosan. Adik-adik harus bisa tetap menciptakan suasana damai, bermain bersama kakak dan adik, tanpa ribut, tanpa berebut mainan.
lalu membantu orang tua di rumah, itu kita dapat menciptakan kedamaian di dalam rumah kita. Sehingga adik-adik bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus yang selalu menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Semoga adik-adik semua selalu diberikan damai dan sukacita ya. Kita mempersiapkan hati kita karena minggu depan kita akan memperingati Hari Paskah. Dan biarlah peristiwa tersebut akan selalu kita ingat bahwa Tuhan Yesus yang baik mau mengorbankan dirinya untuk kita demi kedamaian di dunia ini. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kakak Eri dan adik-adik, mari kita respon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Semoga kami dapat menjadi anak-anak pembawa damai dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk peristiwa yang boleh kami alami bersama Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami selalu berada di dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah walaupun kami masih belajar dari rumah, masih beribadah dari rumah, itu tidak akan mengurangi sukacita kami, karena kami percaya semua rencana Tuhan itu adalah baik adanya. Tuhan, kami mendoakan juga kedua orang tua kami, di dalam mereka merawat dan membimbing kami. Berikan selalu mereka berkat di dalam kehidupannya, sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur memiliki orang tua yang baik yang selalu menjaga dan melindungi kami. Dan kami juga mendoakan teman-teman kami yang sakit saat ini, biarlah Tuhan juga akan selalu memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga di waktu yang akan datang, mereka dapat kembali melakukan kegiatan-kegiatan mereka dengan baik, karena kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami juga mendoakan negara dan bangsa kami, biarlah selalu diberikan kedamaian, dan di tengah-tengah kondisi saat ini, Tuhan juga selalu memberikan hal-hal yang terbaik di dalam bangsa dan negara kami, khususnya kepada pimpinan bangsa ini, Bapak Presiden. Biarlah Tuhan juga selalu memberikan hikmat kepada beliau di dalam memimpin dan menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Kami mendoakan juga Ibu Pendeta In Nanlohi sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat di Immanuel Cimahi. Biarlah Tuhan juga akan selalu memberikan Ibu Pendeta hikmat dan juga dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan Penebus jiwa kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik terkasih, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik, siapkan uang persembahannya sambil kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yang semangat adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita telah usai. Nah, Kakak Tere dan Kak Eri mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.